Baik, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika sekolah dasar. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi pembelajaran bangun geometri dan sifat-sifatnya berbasis kearifan lokal. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri sebagai moderator Hanolivia Manurung dan teman saya. Saya Selvina Dara Perdina. Saya Renu Numargao. Saya Irmedes Pembing. Baik, pada materi ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian bangun geometri, titik dan garis, bidang dan sudut, ruang, bangun geometri, dan sifat-sifatnya berbasis kearifan lokal. Yang pertama, pengertian bangun geometri. Kata geometri berasal dari kata Greek geo yang artinya bumi dan metria yang artinya ukuran. Cabang ilmu ini mempelajari tentang titik, garis, dan bidang serta benda-benda ruang beserta sifatnya, ukurannya, dan hubungannya satu dengan yang lain. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu materi titik dan garis. Titik dan garis merupakan objek geometri yang bersifat abstrak, namun dalam pembelajarannya kita dapat menggunakan benda-benda nyata seperti simbol-simbol pada peta. Dengan kata lain, titik merupakan konsep yang tidak berwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran dan berat. Titik disimbolkan dengan nokta. Penamaan titik menggunakan huruf kapital, contoh titik A, titik B, dan sebagainya. Dalam menjelaskan materi tentang titik, kita dapat menggunakan peta sebagai media pembelajaran. Contohnya, pada akhir pekan, Bella dan kakaknya ingin mengunjungi neneknya. Rumah Bella di daerah Simalungun, sementara rumah neneknya berada di daerah Aiknaulu. Berdasarkan lokasi Kecamatan Siantar Selatan, Sumatera Utara, kita dapat menentukan antara titik rumah Bella dengan titik rumah neneknya. Sementara itu, garis merupakan gagasan abstrak yang lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas. Garis tersusun atas kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Sebuah garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Ada dua cara melakukan penamaan untuk garis. Yang pertama itu, garis yang dinyatakan dengan satu huruf kecil. Contoh, garis M, garis L, dan sebagainya. Yang kedua, garis yang dinyatakan dengan perwakilan dua buah titik ditulis dengan huruf kapital. Misal, garis AB, garis CT, dan sebagainya. Terdapat beberapa istilah pada garis, antara lain yang pertama itu sinar garis. Sinar garis adalah yang berpangkal di suatu titik dan ujung lainnya dapat diperpanjang ke suatu arah dengan panjang tak terhingga. Selanjutnya itu ruas garis. Ruas garis merupakan bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik pada ujung dan pangkalnya. Yang ketiga itu garis sejajar, yaitu dua garis yang tidak mempunyai titik sekutu atau titik potong, atau bisa disimbolkan dengan KL. Yang selanjutnya itu garis berpotongan, yaitu dua garis. Misalnya garis G dan H yang memiliki satu titik potong. Misalnya titik potong T. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bidang. Bidang adalah sebuah gagasan abstrak sehingga termasuk unsur yang tidak didefinisikan. Bidang adalah permukaan datar yang meluas ke segala arah, namun tidak memiliki ketebalan. Bidang termasuk bangun dua dimensi karena memiliki panjang dan lebar. Materi selanjutnya yaitu sudut. Sudut adalah gabungan dua sinar garis yang bersekutu di titik pangkalnya. Titik Titik sekutunya disebut titik sudut, dua sinar disebut kaki sudut. Perhatikanlah ilustrasi berikut. Sumatera Utara adalah provinsi dengan keindahan alam yang luar biasa di Sumatera Utara. Terdapat beberapa gunung, salah satunya yang cukup terkenal adalah Gunung Sibayak. Gunung Sinabung memiliki ketinggian 2.460 mdpl, menjadikan gunung tertinggi di Sumatera Utara. Gunung Sinabung berada di Kota Medan, Kabupaten Karo. Bagian-bagian sudut menjadi
meliputi yang pertama kaki sudut merupakan sinar garis yang membentuk sudut tersebut. Yang kedua, titik sudut merupakan titik pangkal atau titik potong sinar garis. Yang ketiga, daerah sudut merupakan daerah yang berada di antara dua kaki sudut atau interior angle dan dapat diperpanjang tak terbatas. Beberapa jenis sudut antara lain yang pertama sudut kongruen. Sudut COD kongruen dengan angle RPS biasanya ditulis sebagai sudut COD sama dengan sudut CRPS. Dua buah sudut dikatakan kongruen jika besar ukuran dua sudut sama. Sudut berpelurus. Sudut berpelurus disebut juga dengan sudut suplemen. Jumlah besar sudut berpelurus adalah 180. Misalnya sudut AOC suplemen sudut COB atau sudut COB suplemen sudut AOC. Yang ketiga, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang kongruen dengan suplemennya dan mempunyai besar sudut 90 derajat. Misalnya sudut ROS dan sudut SOB, sudut siku-siku. Yang berikutnya sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Contohnya seperti berikut sudut CAB. Sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang ukurannya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Contohnya seperti berikut sudut AOB. Sudut bertolak belakang. Andaikan terdapat dua garis yang saling berpotongan, maka sudut AOB sama dengan sudut COD dan sudut AOD sama dengan sudut BOC. Sudut JAOB dan sudut COD disebut sudut yang saling bertolak belakang atau sudut bertolak belakang, begitu pula dengan sudut bertolak belakang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi yang selanjutnya adalah ruang. Dalam matematika, ruang dapat diartikan sebagai himpunan yang dilengkapi dengan struktur tambahan, seringkali membentuk hierarki dengan ruang induk. Secara umum, ruang adalah konsep abstrak yang mempresentasikan keberadaan tiga dimensi seperti panjang, lebar, dan tinggi. Ada beberapa aspek penting tentang ruang dalam matematika. Yang pertama yaitu ruang abstrak. Ruang abstrak adalah gagasan tentang ruang yang tidak selalu bisa kita lihat atau sentuh, tetapi bisa kita bayangkan dalam pikiran. Misalnya ketika kita belajar matematika tentang bilangan, bentuk atau arah, kita sedang membayangkan ruang di kepala kita. Ruang ini tidak selalu nyata, tetapi penting untuk membantu kita berpikir. Selanjutnya, yang kedua yaitu ruang berdimensi 3. Ruang berdimensi 3 adalah ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ini adalah ruang yang kita tinggali sehari-hari. Semua benda di sekitar kita seperti meja, lemari, atau bola berada di ruang 3 dimensi. Contohnya, panjang adalah sama dengan dari depan ke belakang, lebar sama dengan dari samping ke samping, tinggi sama dengan dari bawah ke atas. Ketiga, bangun ruang. Bangun ruang adalah bentuk-bentuk 3 dimensi yang memiliki ruang di dalamnya atau volume. Kita bisa memegangnya dan melihat dari berbagai sisi. Contoh bangun ruang yang diajarkan di SD seperti kubus, balok, tabung, bola, kerucut, dan limas. Selanjutnya, contoh urutannya di SD yaitu titik yang sangat kecil dan hanya posisi, kedua garis adalah kumpulan titik-titik yang lurus, kemudian bidang datar seperti kertas atau panjang dan lebar. Selanjutnya bangun datar bentuk seperti persegi dan segitiga. Selanjutnya bangun ruang bentuk yang punya tinggi dan isi seperti kubus dan bola. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, adapun kaitan materi kami dengan kearifan lokal, yaitu seperti ulos adalah kesenian tenun yang berasal dari Sumatera Utara di lingkungan Danau Toba. Kain ini menjadi simbol adat yang dijunjung tinggi oleh suku Batak. Nilai tradisinya yang sangat kental dan sakral hingga saat ini. Masyarakat biasa menggunakan ulos dalam beragam jenis, upacara adat mulai dari pesta pernikahan hingga upacara pemakaman. Tenun ulos terkenal karena kualitas dan keindahan motif yang dihasilkan. Salah satu motif yang terkenal adalah ulos pinuncaan. Corak ulos memiliki garis-garis dan berwarna gelap,
Berdasarkan corak pada ulos pinuncaan, kita dapat melihat terdapat beberapa garis yang sejajar atau dalam matematika disebut garis yang tidak mempunyai titik sekutu atau titik potong. Jadi pada presentasi kali ini dapat diambil kesimpulan yaitu titik, garis, bidang, serta sudut merupakan konsep-konsep dasar yang merupakan fondasi penting dalam ilmu geometri. Titik adalah unsur yang tak berdimensi yang menjadi penanda posisi. Garis merupakan titik-titik yang memanjang tanpa batas ke dua arah, dan bidang adalah kumpulan garis yang membentuk permukaan datar dua dimensi, sedangkan sudut terbentuk dari pertemuan dua garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Pemahaman terhadap unsur-unsur ini sangat penting karena menjadi dasar untuk mempelajari bentuk-bentuk geometri yang lebih kompleks. Untuk memperkuat pemahaman terhadap materi ini, disarankan agar siswa atau pembaca sering berlatih dengan menggambar dan mengidentifikasi titik, garis, bidang, serta sudut dalam berbagai bentuk geometri. Guru juga dapat menggunakan alat bantu visual yang interaktif agar siswa lebih mudah memahami konsep-konsep abstrak tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok 7, kami ucapkan terima kasih.